merupakan masalah serius yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan angka kecelakaan setiap tahunnya, mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan. Lanjut, tantangan dan peluangnya adalah tantangan. Kurangnya pemanfaatan data kecelakaan yang tersedia secara maksimal menjadi tantangan utama. Data yang terfragmentasi dan kurang terintegrasi menghambat pemahaman yang komprehensif tentang pola kecelakaan. Sedangkan peluangnya, teknologi Big Data menawarkan peluang untuk menganalisis data dari berbagai sumber, mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, faktor penyebab, serta waktu dan kondisi paling berisiko. Lanjut, tujuan saya membuat proyek ini ada 4, yaitu mengidentifikasi lokasi rawan. Kedua, analisis pola kecelakaan, yaitu menganalisis pola waktu, lokasi, dan faktor penyebab kecelakaan menggunakan Big Data. Sedangkan yang tadi nomor 1, mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan atau black spot di Indonesia. Nomor 3, rekomendasi berbasis data. Memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi risiko kecelakaan di masa depan. Serta yang keempat, dukungan kebijakan publik. Menunjukkan bagaimana Big Data dapat digunakan untuk mendukung kebijakan publik yang lebih efektif. Nah, sumber data yang saya dapatkan ini berdasar dari data kecelakaan, yaitu dari Korlantas Polri, mencakup jumlah kecelakaan, lokasi, waktu, kejadian, dan jenis kendaraan. Yang kedua, data rumah sakit, yaitu informasi terkait korban cedera dan tingkat keparahan. Yang ketiga, data cuaca dari BMKG untuk memahami kondisi cuaca saat kecelakaan. Dan keempat, data infrastruktur jalan atau dari Dinas Pekerjaan Umum, mencakup kondisi jalan dan keberadaan rambu lalu lintas. Oke, kita masuk ke rekomendasi berbasis data. Yang pertama, penambahan rambu lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan. Yang kedua, perbaikan infrastruktur jalan seperti perbaikan jalan berlubang atau penambahan jalur. Yang terakhir, rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas ini di lokasi rawan kecelakaan seperti di pengaturan jalur atau penempatan petugas. Oke. Analisis dan visualisasi data saya ini mengambil data dari kasus kecelakaan di tahun 2023 atau tahun kemarin ya. Yang pertama, kasus kecelakaan berdasarkan bulan kejadian, sebaran jumlah kasus berdasarkan wilayah Polda. Yang ketiga, 8 jenis kecelakaan dengan kasus terbanyak. Yang keempat, penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Yang kelima, kasus berdasarkan kategori cuaca. Yang keenam, kasus berdasarkan kondisi jalan. Yang ketujuh, kerugian material akibat kecelakaan berdasarkan wilayah Polda. Serta yang terakhir, jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan. Itu analisis dan visualisasi data. Sedang untuk visualisasi data nanti akan saya presentasikan di bagian akhir. Kita lanjut. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, Big Data dapat membantu mengidentifikasi pola kecelakaan dengan lebih detail. Rekomendasi, pemerintah dapat menggunakan data ini untuk menyusun kebijakan berbasis bukti. Infrastruktur jalan, perbaikan dan penambahan rambu lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan. Edukasi keselamatan, meningkatkan kampanye keselamatan untuk pengguna jalan.
pemanfaatan sensor atau kamera untuk memantau kecepatan kendaraan. Dan yang terakhir, kolaborasi antar lembaga, yaitu integrasi data dari berbagai pihak untuk analisis yang lebih komprehensif. Lanjut, pemanfaatan data untuk keselamatan jalan. Yang pertama, ada data collection, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber seperti Korlantas Polri, rumah sakit, BMKG, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua ada data cleaning and processing, yang dimana pembersihan dan pengolahan data untuk memastikan kualitas dan akurasi data. Yang ketiga, data analisis. Analisis data menggunakan teknik big data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor penyebab kecelakaan. Yang keempat, data visualization, yaitu visualisasi data untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil analisis. Yang kelima, policy recommendation, penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir, implementation and monitoring, yaitu implementasi rekomendasi kebijakan dan pemantauan efektivitasnya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke masa depan keselamatan jalan. Yang pertama, teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi canggih seperti kendaraan otonom dan sistem peringatan kecelakaan. Yang kedua ada edukasi, yaitu peningkatan kesadaran dan edukasi keselamatan jalan bagi seluruh pengguna jalan. Yang terakhir, kolaborasi, kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keselamatan jalan yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah visualisasi seluruh data dalam diagram yang saya bentuk, yaitu yang data pertama adalah diagram kasus kecelakaan dan diagram kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia berdasarkan bulan kejadian. Ini adalah data pertama. Data kedua adalah diagram sebaran jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Yang ketiga, data 8 jenis kecelakaan lalu lintas dengan kasus terbanyak. Nah, data keempat, diagram penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Lanjut. Ini sisa ya, data yang terakhir. Data kelima, diagram jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia berdasarkan kategori cuaca. Nah, data keenam, di diagram jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia berdasarkan kondisi jalan. Data ketujuh, diagram 8, wilayah Polda dengan kerugian material terbesar akibat kecelakaan lalu lintas. Dan data terakhir, diagram 8 jenis kendaraan yang paling banyak terlibat di kecelakaan lalu lintas. Oke, demikian penyampaian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.